Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihat fasatakuna fitanun ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran aw yumsi'u mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Termasuk saat ini nikmat tersebut Allah limpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dan bermajlis bersama-sama ini dalam rangka untuk menjaga nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Pun demikian dalam rangka untuk menyambut harapan Rasulullah kepada kita semua. Karena Allah menceritakan di dalam ayatnya, surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian semua siapa? Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari jenis kita, dari manusia. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam tanda petik keteladanan bagi kita, tidak dalam hal kekhususan bagi seorang rasulnya, bisa kita ikuti. Makanya termasuk kita hadir di majlis ilmu ini sejatinya sedang menerima dan sedang menikmati warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah agar mudah-mudahan syukur kita ini menjadi wasilah ditambahkannya lagi kenikmatan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada kedua kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keislaman yang disandarkan kepada selera pribadi. Karena keislaman yang Rasulullah praktekkan tidak ada sedikit pun kepentingan pribadinya, tidak ada sedikit pun kepentingan bangsa Arabnya, tidak ada sama sekali. Tidak ada pula kepentingan keluarganya, tidak ada. Satu-satunya kepentingan Rasulullah SAW ini agar kita umatnya kemudian mendapatkan hidayah Allah menjadi orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman dan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan di mana seluruh makhluk Allah bergembira. Kenapa? Bulan yang di dalamnya ada
satu momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cing, ibu tanggal sabaraha ayeuna Rabiul Awal nate? Tanggal sabaraha? 17. Laras deh. Kirang tepat, Bu. 18. Kirang tepat. 18. 2 hiji. Tas 2 hiji sabaraha? 22. Terasa ngetangnya. 20 hiji Rabiul Awal. Dalam kalender lain 22 Rabiul Awal. Ada perbedaan penanggalan, wajar kalau dalam Islam perbedaan penanggalan itu karena dari metode yang berbeda. Ya. Nah, terlepas di tengah umat Islam kemudian ada perbedaan mereka yang merayakan Maulid Nabi dengan mereka yang tidak merayakan Maulid Nabi, tapi ada satu kesamaan. Cing naon persamaan Pak Bu? Yang merayakan Maulid Nabi dengan yang tidak merayakan Maulid Nabi, apa kesamaannya? Persamaannya apa? Persamaannya cuma satu, apa? Cinta Nabi, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Rasul itu menjadi syarat keimanan. Bukan sekedar iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah pun mensyaratkan harus ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu-satunya kesamaan antara yang merayakan Maulid Nabi dengan yang tidak merayakan Maulid Nabi. Jangan diperuncing keragamannya, ya, jangan diperuncing. Eta nu teu maulidan mah cintana setengah hati. Ya. Ari cok nu tara maulidan, nu maulidan eta ahlul bid'ah cenah seperti itu. Ramai kan? Jangan diperuncing masalah itu. Ya. Dan kemudian kita jangan baperan juga. Ya, jangan baperan. Ketika kemudian kita dikatakan ahlul bid'ah, memang benar. Tapi bukan bid'ah yang dolalah. Begitu ya. Dikategorikan bid'ah betulkah? Oh, betul. Ya. Dan sahabat Rasulullah pun banyak yang melakukan bid'ah. Namun bid'ah yang apa dulu? Ya. Bid'ah yang apa dulu? Kalau bid'ah yang kemudian bernilai wajib, kalau bid'ah yang bernilai sunnah, ya kalau bid'ah yang bernilai ibahah, ya boleh kita laksanakan. Yang wajib bahkan harus, yang sunnah bahkan kita lestarikan. Yang ibahah boleh. Begitu, ya. Jadi kalau disebut ahlul bid'ah, benar emang. Tapi bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang ibahah, nah ada. Ya, terkadang kan sebagian kaum muslimin, sebagian saudara kita yang kemudian tidak mengakui adanya bid'ah hasanah itu karena belum luas, ya, definisi tentang bid'ahnya. Ya, belum luas. Ya. Kalau kita luas memahami tentang bid'ah, Umar bin Khattab pun melakukan bid'ah, ya. Bahkan dia mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, yaitu berkaitan dengan sholat tarawih berjamaah dari tanggal 1 sampai tanggal akhir Ramadan. Itu kan kata Umar bin Khattab itu ni'matul bid'ah hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini. Dan fakta di lapangan yang suka lempar-lempar, ya, bid'ah pun ternyata melakukan bid'ah itu juga. Tarawihnya di bulan Ramadan tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu di masjid berjamaah. Padahal kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka nggak perlu baperan kemudian disebut bid'ah. Kita iakan saja. Tapi bid'ah yang wajib bisa jadi sunnah, bisa jadi ibahah, apalagi. Nah, lakulli hal, persamaan kita adalah bahwa kita semua mencintai Rasulullah SAW. Dan cintanya Rasulullah kepada kita ini betul-betul serius, bukan main-main. Cintanya Rasulullah kepada kita ini betul-betul totalitas, bukan setengah hati. Cintanya Rasulullah itu, ya. Jadi bukan main-main cintanya Rasulullah. Bahkan beliau sanggup mengorbankan jiwanya sekalipun demi memperlihatkan cintanya kepada umatnya. Yang disebut umatnya Rasulullah bukan sahabatnya. Bukan sahabatnya Rasulullah.
Sahabatnya Rasulullah adalah bagian terkecil dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah kemudian memanggil-manggil ummati, ummati, ummati. Siapa? Bukan sahabat yang dimaksud. Dalam riwayat lain disebutkan ikhwani, ikhwani, ikhwani. Apakah sahabatnya? Bukan, kata Rasulullah. Kemudian siapa kata para sahabat? Humul ladzina yu'minuna bi walau lam yarawni. Mereka adalah yang beriman kepadaku meskipun tidak bertemu denganku. Apakah para tabi'in dan tabi'un tabi'in? Tidak mewakili semuanya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah umatku siapapun sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang mengaku umatnya Rasulullah, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Nah, maka kecintaan Rasulullah kepada kita ini betul-betul serius. Salah satu bukti keseriusannya tadi ayat tadi itu. Harisun alaikum bil mu'minin, kata Rasulullah. Sangat besar pengharapan Rasulullah kepada kalian semua umatnya, bil mu'minin, agar kita umatnya menjadi orang-orang yang beriman. Tuh. Ya. Kemudian ada bukti lain betapa cintanya Rasulullah kepada kita ini betul-betul serius. Apa itu? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia menceritakan suatu hari Rasulullah SAW kemudian melakukan perjalanan ke Bani Muawiyah. Kemudian beliau sholat di dalamnya, mengimami Bani Muawiyah melaksanakan sholat. Selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian berdoa. Doanya disirkan, doanya dipelan-pelankan. Tapi bukan satu-satunya cara berdoa dipelankan. Di riwayat lain Ibnu Abbas menceritakan doanya Rasulullah, bahkan zikirnya Rasulullah itu terdengar sampai rumahnya Abdullah bin Abbas. Alias apa? Keras juga zikirnya. Ya, ini menunjukkan adanya keragaman antara zikir atau doa yang dikeraskan dengan yang disirkan. Jadi nggak perlu dipertentangkan lagi juga itu. Ya. Zikir yang keras dengan yang tidak keras jangan dipertentangkan, sama-sama mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah berdoa dengan sir, para sahabat pun nggak tahu apa isi doanya itu. Namun setelah berdoa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, aku meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya. Jadi meminta 3 kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 yang dikabulkan oleh Allah, 1 yang tidak dikabulkan. Ya, jadi 3 permintaan untuk umatnya, cuma 1 yang tidak dikabulkan. Apa permintaan Rasulullah SAW? Yang pertama, aku meminta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan kelaparan menyeluruh. Allah kabulkan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semua mesti yakin dengan doa Rasulullah ini. Kalau kita yakin dengan doa itu, maka tidak ada umatnya Rasulullah yang akan merasakan kelaparan. Ya, kalau kita yakin dengan jaminan tersebut, tidak ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW itu kelaparan nggak bakal ada. Kenapa? Ini sudah jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dikabulkan kata Rasulullah SAW. Ya. Terus bagaimana kalau masih ada yang merasakan kelaparan? Bisa jadi sedang diuji oleh Allah, atau bisa jadi kecintaannya kepada Rasulullah baru setengah hati. Nah, tinggal muhasabah saja. Ya, ala kulli hal jaminan secara umumnya umatnya Rasulullah tidak akan binasa karena kelaparan. Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah. Terlebih lagi ya, di musim kemarau ini, masya Allah. Ya, di bawah di Soreang di Bandung secara umum. Ya, itu luar biasa. Sudah mulai banyak yang melaksanakan sholat istisqa. Tadi saya lihat di Kecamatan Cimaung, ya, sudah mulai melaksanakan sholat istisqa. Kenapa? Air sudah mulai, ya, tidak mengeluarkan air. Sudah mulai kekurangan air. Ya, di Dimas keneh banyak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita yakin, ya, dengan jaminan tadi, insya Allah Allah akan turunkan hujan.
Termasuk saya mengajak pula, Bu, jangan sampai kemudian karena kita merasa masih banyak air, ya, sifat iba kita kurang untuk mendoakan saudara kita yang kekurangan air. Ya, doakanlah. Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaitha. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah turunkan kepada kami hujan. Ya Allah anugerahkan kepada kami hujan. Itu sering saya kampanyekan ya untuk mendoakan itu. Meskipun menurut BMKG, Ibu Bapak sekalian, katanya kemarau ini, yaitu fenomena El Nino ini akan berlangsung sampai 2024 nanti. Perkiraan BMKG, itu kan baru perkiraan ya. Kita sangat yakin dengan kekuasaan Allah kan. Meskipun BMKG menyatakan seperti itu berdasarkan penelitian ilmu geografinya ya. Tapi kita kemudian tidak pernah putus harapan kepada Allah. Bagi Allah menurunkan hujan perkara yang sangat remeh sekali, perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun BMKG keluar akan El Nino ini akan lama sekali, bahkan tercatat kemarin itu termasuk Jawa Barat itu terkena imbas ya cuaca panas yang ekstrim itu menurut perkiraan BMKG. Tapi selama kita minta kepada Allah dengan serius, insya Allah Allah yang akan menurunkan hujan itu. Amin ya rabbal alamin. Maka selalu doakan ya. Selalu doakan agar diturunkan hujan kepada kita, kepada kaum muslimin semuanya. Ya. Nah, Rasulullah SAW berdoa yang pertama, ya Allah jangan binasakan umatku dengan kelaparan secara menyeluruh. Allah kabulkan. Masya Allah. Bayangkan Rasulullah sudah perhatian dalam hal pangan saja sudah perhatian kepada kita. Bukan sekedar kepada sahabat itu perhatiannya, termasuk kepada kita umatnya yang tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi di akhir hayat Rasulullah kemudian memanggil ummati. Dalam riwayat lain ikhwani. Siapa itu? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan binasakan umatku dengan bencana alam. Ya Allah, jangan binasakan umatku dengan bencana alam. Kata Rasulullah, doa yang kedua pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun yang yakin dengan doa tersebut, selama dia kemudian meyakini dan dia kemudian menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini menjadi jaminan bahwa kita tidak akan dibinasakan dengan bencana alam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Betapa perhatiannya Rasulullah demikian. Berarti kan serius betul ya. Cintanya Rasulullah kepada kita ini betul-betul serius. Maka jangan sampai kemudian cintanya Rasulullah itu bertepuk sebelah tangan. Ya. Cinta bertepuk sebelah tangannya tegenah punya. Nyeri hati. Sakit nate di mana? Nah, begitu ya. Cinta bertepuk sebelah tangan itu gusar, gelisah, sakit hati. Coba kita lihat, tidak sedikit orang kemudian bunuh diri karena tadi cinta bertepuk sebelah tangan ya. Tidak sedikit kemudian suami membunuh istrinya karena sakit hati, karena cinta bertepuk sebelah tangan ya. Tidak sedikit kemudian istri membunuh suaminya karena lagi-lagi cinta bertepuk sebelah tangan. Nyeri hati, cinta bertepuk sebelah tangan. Makanya jangan sampai kemudian kecintaannya Rasulullah kepada kita bertepuk sebelah tangan. Jangan. Kita sambut ya dengan cinta ya yang sama-sama totalitas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, ini permintaan Rasulullah yang pada akhirnya doa yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diharapkan oleh Rasulullah, apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, jangan binasakan umatku dengan perselisihan di antara mereka. Nah, doa yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, bukan karena Allah tidak cinta kepada Rasulullah, tidak, tapi Allah punya kehendak sendiri di mana perselisihan di tengah umat akan dijadikan sebagai mekanisme ujian Allah. Ya. Jadi perselisihan itu sunnatullah yang akan senantiasa ada, yang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya itu bukan legalitas, Bu.
Pak, ya, perselisihan itu bukan legalitas, bukan legalisasi. Bolehnya kita kemudian berselisih, kemudian bolehnya kita menyebarluaskan perselisihan. Tidak. Coba lihat, ya, sekali lagi Rasulullah berdoa, ya Allah jangan binasakan umatku dengan perselisihan di antara mereka. Berarti ada harapan yang tersembunyi dari Rasulullah agar umatnya bersatu padu, agar umatnya kemudian saling bergandengan tangan, agar umatnya saling tolong menolong, agar umatnya saling bantu membantu, agar umatnya saling perhatian, agar umatnya saling sapa, agar umatnya saling salam. Begitu. Maka bagaimana kita menyikapinya? Keragaman kita hadapi dengan kebijaksanaan, ya. Perselisihan kita akui keberadaannya, tapi jangan sampai perselisihan jadi sebab kita tidak saling sapa. Jangan sampai perselisihan menjadi sebab kita tidak pernah mendoakan saudara kita. Jangan sampai perselisihan jadi pemutus silaturahim kita. Berselisih pada tempatnya saja, tapi kemudian di tempat lain kita tetap berukhuwah. Berselisih silahkan, tapi didasarkan pada ilmu. Di luar perselisihan itu tetap kemudian kita saling sapa, saling doakan, saling bantu, saling tolong menolong. Begitu yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar perselisihan. Bahkan kalau kita lihat, ya, perselisihan yang senantiasa menjadi klasik dari sejak dulu sampai sekarang itu selalu berasal dari keragaman madhab yang ada, kan? Madzhabul arba'ah. Ya, madhab fikih ada 4 kan yang masyhurnya. Sebetulnya kata Imam Al-Auza'i di masa beliau, madhab fikih itu di masa beliau, ya, itu ada sekitar 70 madhab. Namun selain yang 4 itu karena banyak yang samanya, ada yang berafiliasi kepada Hanafi, ada yang berafiliasi kepada Maliki, ada yang berafiliasi kepada Syafi'i, dan ada yang ke Hambali juga. Ya. Nah, oleh karena ada keragaman madhab, maka perselisihan pun ada. Kalau saya bahasakan sebetulnya bukan perselisihan, ya, menyikapi fikih itu. Ya, saya selalu membahasakan keragaman. Ya, keragaman, karena perselisihan itu terkadang bawaannya itu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau keragaman mah itu benar, orang benar. Ah, begitu. Ya, kalau keragaman mah seperti itu. Maka yang kita harapkan menyikapi keragaman itu dengan bijaksana. Jangan sampai kemudian Pak aingnya nggak selesai itu. Ya. Tapi bahkan saya mendapatkan satu ungkapan. Dulu saya mengikuti daurah khusus dari seorang ulama yang didatangkan dari Yaman, namanya Syekh Jadhi Al-Mahri. Ya. Beliau menyampaikan dan mengajarkan muamalah fikih Syafi'i. Tapi di sisi lain, di luar materi, beliau kemudian memberikan nasihat kepada kita, kalian para duat mesti belajar seluruh madhab yang ada. Ya, beliau menganjurkan kepada kita yang hadir ketika itu, para dai se-Nusantara, ya, dari Papua hadir, dari Ambon hadir, dari Maluku, Sulawesi, kemudian Kalimantan, Sumatera pun pada datang. Kita ikut di mentor oleh beliau. Kalian para dai katanya harus mempelajari 4 madhab itu. Kenapa? Agar ketika menjawab problematika umat itu bisa bijaksana. Orang yang bertanya backgroundnya misalkan Hanafi, jawab dengan madhab Hanafi. Orang yang bertanya kemudian backgroundnya adalah madhab Maliki, maka jawablah dengan madhab Maliki. Orang yang kemudian bermadhab Syafi'i, jawab dengan madhab Syafi'i. Orang yang bermadhab Hambali, jawab dengan madhab Hambali. Bijaksana insya Allah menjawab. Hari ini masalah banyak timbul apa? Yang bertanya backgroundnya madhab Hambali, yang menjawab Syafi'i atau sebaliknya. Itu jadi masalah akhirnya. Ya, contoh misalkan, anu tara kunut subuh, nanya nusoka kunut subuh, kan teu nyambung. Ya, jawabanna eta. Ya, ari kunut subuh kumaha hukumna? Cek nu tara kunut ya nya. Kunut subuh adalah sunnah. Nah, kadang gitu. Ya, berarti sarwana gitu. Suka begitu. Atau sebaliknya, yang biasa kunut subuh nanya kepada yang tidak kunut subuh. Apa hukum kunut subuh?
bid'ah. Jadi masalah lagi. Itu. Tapi coba kalau kemudian jawab sesuai porsinya. Kalau yang bertanya misalkan, ini kita lihat. Kalau ada yang tanya itu, kamu biasanya pakai kunut apa enggak subuhnya? Saya enggak, berarti Hambali itu. Jawab dengan Hambali. Ya, jawab dengan madhab Hambali. Yang bertanya misalkan, ditanya dulu, biasanya kunut enggak? Kunut, berarti Syafi'i. Jawab dengan madhab Syafi'i. Begitu. Ya, maka insya Allah aman tuh di masyarakat. Hari ini yang tidak aman itu dicampur adukan itu. Ya. Nah maka dulu saya tuh diinstruksikan kalian para duat harus mempelajari 4 madhab. Minimal kalaupun kita kemudian tidak kesampaian mempelajari 4 madhab itu, mengetahui kedudukan semua madhab, bahwa semua madhab itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang benar Pak Bu sekalian ya, keempat madhab itu semuanya merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilustrasinya begini, saya ingin sedang mengkampanyekan ini agar umat Islam bisa bijak menyikapi keragaman sehingga mudah untuk bersatu padu. Tujuannya ke sana, ya, agar umat Islam bisa bersatu padu. Ilustrasinya begini, cara ibadah Rasulullah itu sangat luas dan banyak caranya, banyak ragamnya. Contoh saja ya, contoh. Takbiratul ihram ketika sholat itu tidak satu macam yang Rasulullah contohkan. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan daun telinga, ada yang di atas daun telinga. Itu semuanya Rasulullah lakukan. Tapi itu dihijikan dalam waktu sholat Allah, lain gitu. Salah, tidak begitu. Satu waktu Rasulullah mencontohkan yang sejajar dengan bahu, satu waktu lain kemudian Rasulullah mencontohkan sejajar dengan daun telinga. Satu waktu lain kemudian Rasulullah mencontohkan di atas daun telinga. Tuh ya. Semuanya dari Rasulullah SAW. Ya. Bahkan cara dengan takbirnya saja. Ada yang kemudian ucapan lafal takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Ada yang berbarengan, Allahu Akbar. Ada yang kemudian tangan dulu, Allahu Akbar. Sama-sama dari Rasulullah itu semuanya. Luas tuh ya. Ya, kemudian apa? Doa iftitah. Oh, doa iftitah pun banyak. Ada 13 macam doa iftitah yang Rasulullah contohkan. Dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kan 13 ragam tuh. Ya. Kemudian cara baca Al-Fatihah. Ada yang dibaca bismillahnya dikeraskan, ada yang dipelankan, ada yang sama sekali tidak dibaca bismillahnya. Tuh. Sama-sama dari Rasulullah. Ragam kan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dibaca, difahami oleh Imam Abu Hanifah, imam madhab pertama. Wah, ini tata cara ibadahnya Rasul itu sangat luas sekali. Ya, saya nggak mampu melaksanakan semuanya. Saya ngambil salah satunya saja. Sesuai dengan kemampuan beliau dan disiplin ilmu beliau. Dia ambil satu persatu tuh. Ya, tata cara ibadahnya Imam Abu Hanifah. Dia praktekkan, kemudian dia tulis, dikitabkan, diikuti oleh murid-muridnya, disebarluaskan. Jadilah madhab Imam Abu Hanifah. Jadi sejatinya Imam Abu Hanifah itu apa? Merangkum tata cara ibadah Rasulullah SAW yang tadinya luas menjadi pendek. Dulu ketika sekolahnya, ibu, dulu kapungkur menuju sekolah, kan sok dipiwarangnya ku pak guru atau bu guru, yo bab 10 sok dirangkum. Kantos itu punya 10 lembar. Jadi seberapa lembar? Aya nu 8 lembar, aya nu 6 lembar, aya nu 5 lembar, aya nu 1 lembar, bahkan aya setengah lembar. Nah, ya bisa setengah lembar, nu ditulis sujudulna hungkul. Ya. Namanya juga rangkuman. Rangkuman itu sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Begitupun Imam Abu Hanifah ketika melihat dan membaca tata cara ibadah Rasulullah SAW yang sangat luas itu, kemudian saya tidak mungkin melakukan semuanya. Yang saya mudah dan saya mampu. Dia praktekkan, dia tulis, kemudian diajarkan. Jadilah madhab Abu Hanifah. 13 tahun berikutnya, ya, setelah lahir Abu Hanifah kan Imam Malik. Imam Malik pun melakukan hal yang sama, merangkum tata cara ibadah Rasulullah SAW yang luas tadi. Ada sunnah yang tidak dipraktekkan oleh Imam Abu Hanifah, khawatir terlupakan, diambil oleh Imam Malik.
Jadi tata cara ibadah yang tidak dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dilakukan oleh Imam Malik. Supaya apa? Supaya tidak terlupakan ini sunnah Rasulullah. Ilustrasinya itu begitu. Jadi Imam Malik mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Imam Abu Hanifah. Supaya apa? Supaya sunnah Rasulullah tetap terjaga. Ya. Nah kemudian madhab yang ketiga siapa? Ulama madhab yang ketiga? Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Bu, biasanya ya, ini secara psikologi, murid itu pasti mengikuti gurunya, betul nggak? Biasanya begitu. Kalau gurunya kunut, muridnya? Kalau gurunya nggak kunut, muridnya? Ini beda. Ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i kok tata cara ibadahnya beda? Imam Malik kunut nggak? Kunut, Bu. Nih ada saudara-saudara kita ya, yang qadarullah bisa berkesempatan ke India, ke Pakistan. Kan madhabnya Maliki itu. Ada kunutnya juga, Bu. Hanya kunutnya Imam Malik dengan kunutnya Imam Syafi'i beda tempat. Kunut Imam Malik itu apa? Sebelum ruku, Bu. Minal jinnati wan nas. Langsung ruku, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Itu Imam Malik. Pernah ayat di dia? Lamun ayah kumaha? Oh iya, saya mah. Ketika sudah tahu kan begitu yos. Coba ketika belum tahu, eta naon? Eta aliran mana deui? Eta di mana kan gitu? Dicurigai kan akhirnya. Coba ketika tahu kan, ujug-ujug jawabannya nyawi yos. Da sami-sami ti Rasulullah keneh bijaksana. Nah, itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Malik ternyata tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Alasannya karena ada sunnah Rasulullah lain yang tidak dipraktekkan oleh Imam Abu Hanifah, tidak dipraktekkan oleh Imam Malik, dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Meskipun pada akhirnya madhab yang paling lengkap, madhab yang paling luas, madhab yang paling komplit, madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Beliau ini hasil rangkuman beliau dikonfirmasikan kepada madhab Imam Malik, kepada madhabnya Hanafi. Itulah kemudian diramu. Makanya madhab yang paling lengkap itu madhabnya Imam Syafi'i. Tapi di sisi lain ada madhab Syafi'i yang cukup berat. Ya, di madhab Syafi'i ada yang cukup berat juga. Nah, kemudian ya, jadi perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i itu sesungguhnya ilustrasinya itu ada unsur kesengajaan, Bu, Pak. Jadi begini, ini ada amalan sunnah dalam tata cara ibadah yang tidak dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kamu lakukan ya, biar sunnah Rasulullah tidak terlupakan. Itu maksudnya itu. Biar sunnah Rasulullah tetap terjaga, dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Begitupun Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu murid terbaiknya Imam Syafi'i. Ya. Dan buktinya pun begitu. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad tidak sama dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Tujuannya sama tadi, agar sunnah Rasulullah itu tetap terjaga dan tetap dilaksanakan. Jadi nggak jadi sumber perselisihan tuh madhab tuh dulu tuh. Ya, kekinian saja setelah Imam Ahmad, itu baru kemudian banyak perselisihan antar madhab. Ya, banyak perselisihan, termasuk di kita pun masih sering dijadikan sebagai sumber perselisihan tuh. Si eta mah kunut subuh wae bid'ah. Anu gitu. Si eta tara kunut pelit. Astagfirullahaladzim. Ya, janganlah. Itu semua berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tahu nih kedudukan madhab seperti tadi, minimal apa? Minimal kita bijak menyikapinya. Meskipun silahkan kita kemudian beribadah dengan tata cara yang biasa kita lakukan dengan mengambil satu madhab, silahkan. Ustaz, kumaha lamun teu bermadhab? Nggak ada orang yang tidak bermadhab itu. Meskipun dia mengaku tidak bermadhab, sok ketika dirunut tuh sanadnya pasti nyambungnya ke sana, ke imam madhab ini, semuanya nyambung ke sana ahli hadis itu. Ulama mana yang kemudian tidak nyambung ke imam madhab itu? Semuanya nyambung. Ya, meskipun ada yang ngaku ada saya mah Quran Sunnah teh ka mana? Ya, tetap kan Quran Sunnah pun mengikuti petunjuk para ulama. Para ulama dari mana? Ada sanadnya. Dan semuanya nyambung ke ulama madhab yang 4 tadi itu. Semuanya nyambung disiplin ilmunya itu. Ya. Maka kemudian
Tidak ada yang tidak bermadhab itu. Kalaupun ada, prakteknya ragam madhab. Maksudnya lintas madhab. Terkadang dalam sholatnya ngambil madhab ini, dan hal lain mengambil madhab yang lain. Ala kulli hal, sejatinya sama-sama merujuk kepada Rasulullah SAW. Meskipun para ulama madhab itu memberikan kedisiplinan, ya, lebih utama, lebih afdol kemudian mengambil satu madhab. Lebih afdolnya seperti itu. Kenapa? Dalam hal kedisiplinan ilmu. Begitu. Ya. Nah, ada satu fenomena ini yang kemudian mesti kita kita hadapi dengan bijaksana. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan postingan ceramah seorang ulama yang berasal dari Afrika. Ya. Yang sejatinya masih ada juga di kita juga masih ada, ya, seperti itu. Apa itu? Larangan berkembangnya madhab Hambali. Dia terang-terangan mengatakan madhab Hambali tidak boleh berkembang di negeri kita, begitu. Ya, madhab Hambali tidak boleh berkembang di negeri kita. Ibu bapak, madhab Hambali sekarang yang berkembang di mana? Madhab Hambali sekarang berkembangnya di mana, Pak Bu? Daya hadiahannya punya? Ya, yang berkembang sekarang madhab Hambali itu di Saudi Arabia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu menggunakannya madhab Hambali. Dulu pernah berlaku madhab Syafi'i. Dulunya lagi pernah berlaku madhab Maliki. Dulunya lagi pernah berlaku madhab Hanafi. Semua madhab itu sudah berlaku di Saudi Arabia. Hanya hari ini giliran madhab Hambali. Jadi semua madhab pernah berlaku dan pernah dipraktekkan di Saudi Arabia itu. Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Semua madhab pernah diberlakukan, hanya bergilir. Agar apa tujuannya? Semua sunnah Rasulullah terlaksana, terjaga, tidak terlupakan. Itu tujuannya. Ya, tujuannya ke sana. Maka oleh karenanya memandang madhab sekali lagi bahwa madhab itu adalah kedisiplinan ilmu, kedisiplinan tata cara ibadah yang semuanya merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalahnya ada oknum-oknum tadi itu yang belum bijaksana, nggak boleh berkembang madhab Hambali. Kenapa? Karena mereka Wahabi, katanya begitu. Ya, nggak boleh berkembang. Padahal madhabnya Hambali itu, ya, dia dapatkan dari Imam Syafi'i. Ilmunya Imam Ahmad bin Hambal itu dari Imam Syafi'i juga. Ya, seperti itu. Nah, masalahnya ketika dia kemudian yang anti dengan Hambali, ya, terutama ketika Allah takdirkan dia umroh dan haji misalkan, piraku rek nyimpang jamaahna moal di Masjidil Haram, moal di Madinah. Kan nggak mungkin kan? Dia maka harus berjamaah, bermakmum kepada imam-imam yang ada di sana yang bermadhab Hambali sekarang itu. Nah, maka ya, saya sering mewanti-wanti jangan kemudian melarang-larang selama bermadhab secara disiplin ilmu bisa dipertanggungjawabkan, maka apa? Tetap kita bijak menyikapinya. Ada salah satu contoh teladan yang sangat luar biasa yang mesti kita lestarikan keteladanan ini. Ibu bapak masih ingat almarhum Syekh Ali Jabir? Dari mana dia berasal? Sanes di Ciwidey, Bu. Sanes, ya. Di mana Syekh Ali Jabir teh? Di Arab Saudi, ya, di Arab Saudi. Tadi saya sampaikan Arab Saudi madhabnya apa? Hambali, ya. Syekh Ali Jabir ketika pertama kali datang ke Indonesia, dia berujar di sekeliling kawan-kawannya dan dia tidak sampaikan di atas publik itu. Dia mengatakan begini, ya. Kaum muslimin Indonesia banyak yang salah ibadahnya. Begitu, ya. Kaum muslimin Indonesia banyak melakukan kesalahan dalam ibadahnya, banyak melakukan bid'ah. Begitu, ya. Tapi luar biasanya nih, ya, kebijaksanaan beliau apa? Dia pelajari dan ternyata apa, Bu? Beliau kenal dan beliau menguasai madhab Syafi'i itu di negeri kita. Masya Allah, ya. Dia belajar madhab Syafi'i itu di negeri kita, Bu. Karena di negeri kita mayoritas yang mengamalkan madhab Syafi'i dia pelajari. Setelah dia pelajari, dia kemudian meralat ungkapan sebelumnya. Ternyata dulu ketika saya datang ke sini, saya salah pakai kacamata.
Jadi dia melihat kaum muslimin Indonesia pakai kacamata Hambali. Ya, kebiasaan kultur di Indonesia Syafi'i dipakai cara melihatnya pakai kacamata Hambali. Ya pasti begitu. Ya, reaksinya begitu. Tapi setelah dipelajari ternyata saya yang salah. Bahkan kerap kali setelah begitu beliau sering sekali mengisi maulidan, mengisi Isra Mi'rajan, mengisi marhabaan, sering tuh. Syekh Ali Jabir bijaksana ketika mengetahui dengan ilmu. Ya, Masya Allah. Makanya kemudian saya sampaikan ilustrasi tadi agar kita bisa bersikap bijak. Jangan lagi kemudian dipertentangkan tuh. Ya, jangan sampai dipertentangkan kembali. Selama kemudian bisa dipertanggungjawabkan itu merujuk kepada madhab yang ada, madzhabul arba'ah yang diakui sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita bijak menyikapinya. Ya, jangan sampai kemudian menjadi pertentangan dan perselisihan. Baik. Nah, jadi permintaan ketiga inilah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ingin menguji kita dengan perselisihan tadi. Apakah tetap kita menjalin ukhuwah? Apakah tetap kita kemudian bisa bergandengan tangan? Apakah tetap kita bisa saling bantu? Apakah tetap kita bisa saling doakan? Itu maksudnya. Maka kalau kemudian kita bisa seperti itu, di satu sisi berselisih, di sisi lain kemudian kita saling bantu, saling support, saling mendoakan, saling sapa, saling salam, maka itu akan menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat menceritakan tentang nanti keadaan di padang mahsyar. Rasulullah itu akan memperlihatkan perilaku umatnya kepada para nabi yang lain sebelumnya. Inilah umatku. Maksudnya apa? Rasulullah ingin memperlihatkan bahwa Rasulullah membanggakan umatnya. Karena apa? Di sisi lain dia berselisih, tapi di sisi lain dia bisa berukhuwah. Masya Allah. Nah, ini yang harus kemudian kita hidupkan, ya. Harapan Rasulullah itu seperti itu. Jadi meskipun kemudian ada perselisihan, tetap kita jalin komunikasi. Ada perselisihan, tetap bekerja sama. Ada perselisihan, tetap saling doakan, tetap saling salam, tetap saling sapa. Jangankan antar sama kaum muslimin, ya. Islam itu mengatur juga urusan hubungan kita dengan orang di luar Islam, diatur juga oleh Islam itu. Apalagi tentang sama umat Islam itu, Masya Allah, ya. Maka oleh karenanya doa yang ketiga Rasulullah itu tidak dikabulkan karena Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji kita apakah kita betul-betul totalitas sebagai umatnya Rasulullah atau kemudian dia setengah hati, ya, keimanannya dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Karena kecintaan kepada Rasulullah harus totalitas juga. Kenapa? Rasulullahnya sudah totalitas. Nah, bentuk cinta Rasul secara totalitas itu tidak membatasi dalam masalah madhab, ya, tidak membatasi madhab. Kenapa demikian? Ini ada akibatnya, Bu, Pak, ya. Kalau kita kemudian membatasi madhab, sudah kita madhab Syafi'i saja, kita tidak mau madhab Maliki, Bu. Madhab Maliki pun ternyata berasal dari Rasulullah. Berarti ketika kita menolak, sama halnya dengan menolak sunnah Rasulullah. Konsekuensinya bahaya menolak sunnah itu. Konsekuensinya bahaya. Maka sikap kita sekali lagi tadi, sikap kita meskipun kita tata cara ibadahnya menggunakan satu madhab, misalkan madhab Syafi'i, kita tidak antipati dengan madhab yang lain. Meskipun kita kemudian tata cara ibadahnya Hambali, tetap kita menghormati madhab yang lain selama dalam lingkaran madzhabul arba'ah yang dikategorikan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan artian tidak dikabulkannya doa tadi itu sebagai legalisasi bolehnya berselisih, enggak. Semaksimal mungkin kalau kita bisa hindari perselisihan, hindari. Tapi kalau kemudian tidak bisa dihindari, ya biarkanlah perselisihan pada tempatnya, tapi kemudian kita tetap berukhuwah di sisi yang lain. Kalau itu bisa kita wujudkan, maka Rasulullah akan membanggakan kita sebagai umatnya. Kenapa? Umat yang lain tidak bisa begitu. Umat yang lain itu kalau sudah berselisih terus. Ya. Tapi kalau kita bisa mewujudkan satu sisi kemudian kita berselisih di sisi lain kemudian kita bisa berukhuwah, ini adalah merupakan prestasi menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita mulai latihan itu. Ya, yang biasa kunut subuh, ya, sesekali kemudian bermakmum kepada yang tidak kunut subuh. Yang tidak kunut subuh pun sesekali bermakmum kepada yang kunut subuh. Kenapa? Agar sunnah Rasulullah semuanya terlaksana.
Nah, di Soreang itu ada masjid-masjid, di Soreang, di Bale Endah ada masjid-masjid percontohan. Katinggal nate reueus pisan. Ya. Senang melihatnya itu. Jadi ada perselisihan itu di sana, tapi tetap ketika sholat berjamaah bring, ya, bersatu padu. Salah satunya ya di Soreang Indah ya, ada Masjid Al-Islah tuh. Itu jamaah itu kompleks. Memang ada di kompleknya, komplek perumahan. Jamaahnya pun kompleks. Ya, ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh. Pas diimami oleh imam yang kunut subuh, semuanya ikut kunut. Pas diimami diimami oleh yang tidak kunut subuh, semuanya tidak kunut subuh juga. Masya Allah, saya melihat ini adalah sebuah kekayaan ilmu, kekayaan tata cara ibadah, dan tidak ada perselisihan. Alhamdulillah. Ada sedikit perselisihan, wajarlah. Itu bagian dari sunnatullah. Tapi di sisi lain bisa bekerja sama, sisi lain kita bisa berukhuwah, itu adalah prestasi besar bagi Rasulullah SAW. Dalam kitab Ar-Ruh, karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada satu ungkapan seorang ulama ya dari Palestina, Ibad bin Ibad. Suatu ketika dua ulama ini bertemu, ya, dua ulama yang bersahabat, Ibad bin Ibad, sahabatnya dari Irak, Ibrahim bin Salih. Dia bertemu. Lihat pertemuan ulama itu. Ketika bertemu, Ibrahim bin Salih itu kemudian meminta nasihat. Wahai sahabatku, nasihati aku. Ya, nasihati aku. Kata Ibad bin Ibad, nasihat apa yang aku sampaikan sedangkan Anda ini ahlul ibad. Anda ini ahli ibadah, Anda ini ahli zuhud. Apa yang harus aku nasihatkan? Tapi karena kamu sudah meminta, saya akan berikan hak Anda. Dia nasihatkan, dia menyampaikan ungkapan begini. Ya, kala Rasulullah SAW bersabda bahwa semua ruh orang beriman itu ada kalanya akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat perbuatan saudaranya yang masih hidup di dunia. Ibad bin Ibad lanjutkan, ya. Kalau kemudian ruh orang beriman itu melihat saudara yang hidup di dunia banyak melakukan ibadah dan amal soleh, maka dia akan senang, gembira ruh tersebut. Tapi sebaliknya, ketika ruh orang beriman itu kemudian melihat saudaranya yang masih hidup di dunia itu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka ruh orang beriman tadi itu menangis, bersedih hati, dan menyesalinya. Sampai kata-kata ini Ibrahim bin Salih nangis sejadi-jadinya. Ibrahim bin Salih nangis sejadi-jadinya. Ibad bin Ibad kan, kenapa ini? Ya maaf saudaraku, ada salah kata, saya maaf. Enggak, kata Ibrahim bin Salih. Dia menghabiskan dulu tangisannya, kemudian setelah menangis itu dia ditanya, kenapa Anda tadi menangis? Ibrahim bin Salih mengatakan begini, saya takut kalau selama hidup saya ada perilaku dosa maksiat yang saya lakukan yang kemudian disaksikan oleh ruhnya Rasulullah SAW, sehingga saya secara tidak langsung membuat Rasulullah bersedih hati. Allahu Akbar. Itu yang membuat Ibrahim bin Salih nangis itu. Mendengar jawaban Ibrahim bin Salih, Ibad bin Ibad pun menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Sama-sama takut kalau selama ini ada perilaku dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan kemudian disaksikan oleh ruhnya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah menangis juga. Allahu Akbar. Ya. Maka oleh karenanya ketika kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mampu menyibukkan kita ini dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian itu disaksikan oleh Rasulullah SAW, yakin kita sudah membuat Rasulullah SAW ini berbangga, bergembira. Nah, jadi kalau kita ingin membalas cintanya Rasulullah SAW, bahagiakan Rasulullah. Dengan cara apa? Perlihatkan kesibukan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Perlihatkan kesibukan kita dengan ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW contohkan. Masalahnya, nah ini ada masalah juga ternyata. Apa masalahnya? Keteladanan yang kita ambil dari Rasulullah terkadang sepotong-sepotong. Ya, keteladanan Rasulullah itu terkadang hanya kita ambil sebagian-sebagiannya saja. Giliran sholat diambil, ya. Giliran pamulasaraan jenazah diambil, ya. Giliran ekonomi, keheula cenah. Nah, ini masalahnya, ya. Giliran zakat diambil, giliran saum keteladanan Rasul diambil, giliran politik, nah, keheula punten di dia nama. Ini masalahnya di sini.
Ya, keteladanan Rasul itu dalam segala hal, bukan hanya dalam masalah ibadah saja. Contoh, dalam masalah ibadah, oke, nggak usah diceritakan. Para ulama, para alim ulama, Al-Bah pun sering menyampaikannya. Contoh, keteladanan dalam berumah tangga. Rasulullah SAW menyampaikan kan, ini salah satu di antara tarbiyah keluarga. Rasulullah itu mencontohkan bagaimana hubungan keluarga suami dan istri itu. Ada satu hadis yang unik ini, hadisnya itu. Satu sisi Rasulullah mengajarkan adab makan, tapi di sisi lain Rasulullah memberitahukan beginilah hubungan kami, hubungan Rasulullah dengan istrinya. Apa kata Rasulullah? Yang ini Masya Allah, ya, sangat sering dipraktekkan oleh saudara-saudara kita ini dari yang sedang ada di sini. Kata Rasulullah itu apa? Idza akala ahadukum fala tamsahu hatta tal'aqaha aw yul'aqaha. Ini salah satu hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian selesai makan, makan menggunakan tangan kanan langsung, nggak pakai sendok. Kecuali kalau pakai sayur. Kan hese pakai sayur ku tangan. Golosor deui ya. Pakai sendok boleh. Ya, kalau pakai sayur. Tapi kalau nggak pakai sayur, usahakan ahsan afdolnya pakai tangan. Kata Rasulullah, kalau kalian sudah makan, jangan langsung cuci tangan tuh. Tapi apa kata Rasulullah? Dilamotan heula. Nah, betul. Saur Rasulullah teh dilamotan heula. Bahkan ada lagi, Bu, hatta tal'aqaha aw yul'iqaha, atau panglamotkeun. Nah, iya. Tuh kan. Itu sunnah Rasulullah, Bu. Ya, sunnah Rasulullah. Jadi pamitos tuang, Bu, tong langsung cuci tangan, dilamotan. Ya, dilamotan itu sunnah Rasulullah. Kenapa? Ini di abad 20 baru kemudian terungkap. Kenapa kebiasaan Rasulullah kalau makan, selesai makan itu dijilati itu tangannya. Ternyata ketika kita mau makan tuh, lapar, pengen makan, langsung ya otak itu menginstruksikan kepada seluruh jaringan saraf yang ada di tubuh kita untuk mengirimkan enzim di setiap ujung jari tangan kanan kita. Di mana enzim itu seperti minyak, Bu ya. Ditinggali mau tinggali, Bu. Ya, tapi kalau pakai kaca pembesar sekian kalinya itu baru kelihatan. Itu keluar di ujung jari. Yang kalau kemudian zat itu, enzim tadi nempel ke setiap makanan yang kita makan, itu akan mempercepat pelunakan makanan. Ya, contohnya saja begini, ibu siapkan aya sangu 2 piring. Anu sapiring sanguna diuyak-uyak gitu, nu hiji diantepkeun, mana nu pangheulana basi. Nah, diuyak-uyak. Kenapa? Ada enzim di dalamnya, cepat basi. Awalnya cepat lunak dan akhirnya basi. Itu berbeda dengan yang tidak diuyak-uyak. Yang tidak dipegang itu lebih awet. Nah, maksudnya apa? Enzim itu akan membantu pelunakan makanan yang kita makan sehingga lambung kita bekerja tidak 100% karena terbantu dengan enzim itu. Masya Allah. Ya, Rasulullah mencontohkan seperti itu. Ditambah lagi Rasulullah kalau sudah makan, nah ini baru teladan rumah tangganya. Rasulullah kalau sudah makan selesai itu ya, istrinya itu nggak nunggu diinstruksi, langsung istrinya itu ngambil tangan Rasulullah, dilamotan ku istrina Rasulullah. Leres iya mah. Jadi istrina Rasulullah mangalamotan jarina Rasulullah dilamotan. Tos beres tuh Rasulullah dilamotan ieu na, gantian tangan istrina ku Rasulullah ditarik dilamotan oge. Bapak Ibu kitu teu? Nah, eta tah. Sunah eta can dipraktekeun teh. Jijiah, cenah kan selalu begitu jijiah. Berarti saya simpulkan cinta ibu dan bapak belum totalitas. Karena kalau totalitas cintanya nggak ada istilah jiji, Bu. Ngapa kan ada jiji, ya? Apalagi kalau makannya benar, Bu. Kan makan itu ada yang kemudian tangan kita pakai untuk memasukkan nasi makanan ke mulut kita. Tapi ada yang cara makannya itu jarinya ikut masuk juga. Mungkin jijik itu yang masuknya. Tak kalau tidak masuk mah nggak bakalan jijik, ya, nggak bakalan jijik. Tapi ala kulli hal ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu kebiasaan Rasulullah begitu.
Ya. Dan di sisi lain Rasulullah ingin memperlihatkan beginilah hubungan kami. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami, sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah yang paling baik perlakuan terhadap istrinya. Rasulullah yang paling baik. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik perlakuan terhadap keluargaku. Maksudnya apa? Maksudnya contohlah ya gambaran berkeluarganya Rasulullah SAW seperti itu. Mulai praktekan Bu Pak. Siap? Ngalamotan. Jari tangan. Satos tuang. Dibiasakan. Atau minimal kalaupun kita tidak menjilati ya, tangan pasangannya atau tangan sendiri dijilati. Itu ada pola kesehatan dalam cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terbiasa insya Allah nggak bakalan jijik lagi. Ya, tinggal mindsetnya kita harus dirubah dulu. Ini sunnah, ini berpahala. Pahalanya double Bu, pahala mengikuti sunnah, pahala kemudian mengambil hikmah dan pelajaran terbaik. Itu, masya Allah ya. Nah, itu coba praktekkan tuh dalam berumah tangga. Contoh lain, ini keteladanan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW tidak pernah ragu, tidak pernah malu, tidak pernah kaku membantu pekerjaan istrinya. Istrinya lagi masak, ujuk-ujuk Rasulullah datang, ngabantu, ya, ngabantosan. Istrinya nuju masak, Rasulullah nyuci piring. Istrinya nyuci piring, Rasulullah nyapu, begitu, ya. Seperti itu Rasulullah SAW. Betapa beliau memperlihatkan akhlak yang mulia, memperlakukan istrinya bukan seperti babu, tapi dia perlakukan seperti partner hidup, kan seperti itu. Ya, nah maka oleh karenanya itu gambaran hubungan keluarganya Rasulullah SAW. Itu keteladanan dalam berkeluarga. Sekarang keteladanan dalam berekonomi. Ya, keteladanan dalam ekonomi yang paling ditekankan hindari sistem ribawi. Nah, itulah hindari sistem ribawi. Hati-hati sekarang, ya. Konsep-konsep ribawi dalam perekonomian pabalatak di mana-mana. Ya, naudzubillah min dalik. Nah, kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, ikuti semua sunnah Rasulullah, ikuti semua keteladanan Rasulullah SAW, bukan sebagiannya saja. Ya, meskipun kita bertahap sedikit demi sedikit, tapi mesti ada azam, mesti ada cita-cita. Saya ingin melaksanakan semua sunnah Rasulullah. Saya ingin bisa melaksanakan semua keteladanan Rasulullah SAW. Dan ketika kita punya azam yang kuat, kita minta kepada Allah kemampuan tersebut. Mudah-mudahan Allah yang akan membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya melalui majlis taklim lah kemudian kita akan dibimbing dengan ilmu. Maka sering-seringlah hadir di majlis ilmu. Sering-seringlah kita kemudian hadir di majlis taklim. Agar kemudian kita dibimbing, dituntun oleh ilmu. Sehingga kita bisa mengenal semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, sebetulnya ingin banyak. Tapi kita punya jadwal lagi, satu lagi di Pangalengan. Ya, harus bagi-bagi suara. Kata Dr. Aisyah Dahlan, lalaki mah maksimal kata-kata bisa keluar ngan 7.000. Beda jeung ibu-ibu. Ibu-ibu mah bisa 21.000 Bu. Itu. Bawelnya nah. Tapi bukan artian legalitas juga ya. Teori-teori psikologi saya sering sampaikan jangan dijadikan legalitas pembenaran. Tapi mesti kita ukur dengan agama kita. Meskipun ibu-ibu secara umum kaum wanita itu produksi katanya lebih banyak 3 kali lipat dari laki-laki, bukan artian kemudian boleh banyak ngomong. Aturan Islam apa? Aturan Islam qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja, kalau dikira nggak bakalan baik lebih baik diam. Tuh aturan Islam seperti itu. Jadi bukan betul diam itu adalah emas. Tapi hati-hati, diam pada kemungkaran, pika keheulun. Diam pada kemungkaran itu justru kata Rasulullah syaitonul ahras, setan bisu. Ya, jadi diamnya itu diam ketika tidak melakukan keburukan. Ya, jangan diam dalam melakukan amal soleh. Ya, itu. Jadi teori-teori psikologi mesti kita ukur juga dengan agama kita.
Karena tidak semua teori psikologi itu harus kita benarkan. Harus ada yang dikoreksi justru berdasarkan agama kita ini. Baik, itu saja mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan berkumpul dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf sekali ya, saya tidak bisa berlama-lama, dan tolong doakan yang pertama, doa untuk negeri kita. Tolong doakan yang terbaik. Bagaimanapun negeri kita adalah tempat ibadah kita, tempat tinggal kita, maka doakan yang terbaik ya. Yang kedua, negeri kita ini tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doakan yang terbaik. Jangan doa yang aneh-aneh. Doakan yang terbaik untuk kemaslahatan negeri kita. Yang kedua tadi, tolong doakan agar secara khusus Allah turunkan hujan kepada kita semua di tengah kemarau yang panjang ini. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa